Teratak Tradisional Talk Show. Halo semuanya, selamat datang di episode pertama Teratak hari ini teman-teman. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka dari itu ayo kita kenalan dulu. Sebelumnya kenalin, aku Devita Puspita. Di sini juga ada dan aku Reva Violina. Kali ini aku bakal nemenin Devita. Betul sekali. Nah, di episode pertama Teratak hari ini kita bakal bahas tentang kesenian yang ada di Indonesia, teman-teman. Gak ada yang di budaya Jawa dulu gitu ya, yang deket-deket dulu. Oke. Boleh gak sih kamu kasih tebakan deh, kita bakal bahas apa di episode kali ini? Budaya Jawa itu kan banyak banget ya, Dev. Betul. Coba deh aku tebak. Coba. Wayang kulit? Salah. Ketoprak? Ketoprak? Bukan ketoprak makanan loh ya, ketoprak yang drama itu loh. Salah. Bukan salah. Ya? Aku tahu nih pasti. Apa? Coba tebak. Jaranan? Betul banget, 100 buat Reva, beri tepuk tangan dulu untuk Reva dong, karena benar jawabnya. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang jaranan nih teman-teman, khususnya di Kabupaten Semarang gitu. Siapa sini yang nggak tahu jaranan? Coba diangkat dulu tangannya. Oke, lumayan. Oke, yang di rumah juga pasti penasaran ya, apa itu jaranan? Sebenarnya jaranan itu adalah salah satu kesenian tradisional Jawa begitu ya teman-teman. Nah, kesenian tradisional Jawa ini yang mengandung unsur magis ya. Nah, biasanya ini tampil di area yang terbuka gitu ya teman-teman, dan fungsinya untuk menghibur masyarakat sekitar. Seperti yang kita tahu gitu ya, di setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Mungkin berbeda dari segi instrumen, kostum, dan juga make up gitu ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal jaranan, kamu sendiri suka nggak sih Pak jaranan? Sebenarnya kalau masalah kesenian jaranan ini ataupun kesenian-kesenian lain itu aku belum terlalu paham ya. Oh ya, katanya tuh kesenian jaranan ini tuh dadi atau kesurupan gitu ya? Iya, pas akhir itu ada itunya ya. Penasaran ya? Penasaran banget. Jujur aku juga penasaran sih itu tuh. Mungkin kita langsung aja tanya ke ahlinya gak sih? Ada nih? Ada dong, apa sih yang gak ada di Teratak gitu. Wah, siapa tuh? Wah, oke, langsung aja kita sambut ya teman-teman. Kita sambut bareng-bareng, boleh ya? Oke, boleh. Langsung aja kita sambut Pak Munir. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat datang. Baik, nah jadi teman-teman, beliau ini adalah salah satu pelestari seni jaranan di Kabupaten Semarang, betul ya Bapak ya? Nah, beliau ini berasal dari Sanggar SBMW atau Sri Budaya Manunggal Waseso. Nah, sebelum kita tanya-tanya Pak Munir lebih lanjut, gimana kalau kita lihat profil sanggarnya dulu nih? Boleh ya? Oke, langsung aja kita lihat, ini dia tayangan profilnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munir, usia 30 tahun. Untuk Sanggar Seni Sri Budaya Manunggal Waseso ini berdiri pada tanggal 26 Februari tahun 2009, didirikan oleh sesepuh kami bernama Mbah Sumeri. Waktu awal berdirinya sanggar ini itu sempat menjadi pro kontra di masyarakat karena banyak dari tokoh-tokoh masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama itu mendiskreditkan kami sebagai pelaku seni kuda lumping, jaran kepang, itu dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang. Seperti itu di awal. Tapi seiring berjalannya waktu, kami membuktikan bahwa di sanggar ini kami juga mengajarkan nilai-nilai luhur yang senada dengan ajaran-ajaran agama yang berlaku di masyarakat, sehingga seiring berjalannya waktu kami dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Waktu itu pertama kali Sanggar Seni Sri Budaya Manunggal Waseso itu dibuka, ada sekitar 50 anggota, termasuk saya adalah menjadi pelopor anggota yang pertama kali bergabung bersama rekan-rekan seangkatan saya. Waktu itu ada berjumlah 50 siswa, dan berkembang sampai sekarang ya pasang surut untuk keanggotaan itu, karena ya seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi juga, minat dan bakat generasi muda setelah kami itu juga mengalami pasang surut seperti itu. Untuk saat ini kami sudah memiliki satu set gamelan lengkap
kemudian sarana prasarana untuk pementasan berupa kostum, berupa kuda lumping itu sendiri atau jaran kepang itu sendiri kami sudah punya. Namun pada awal-awal berdirinya dulu kami itu tidak mempunyai apa-apa. Bahkan untuk sekedar sarana pentas saja kami minjem. Dan waktu itu kami latihan saja, latihan untuk pementasan itu sembunyi-sembunyi. Karena pada awal berdirinya itu banyak terjadi penolakan dan stigma-stigma negatif terhadap kami, seperti itu. Nah, itu dia teman-teman tadi tayangan profil dari Sanggar SBMW atau Sri Budoyo Manunggal Waseso. Oke, langsung aja sih tanya-tanya sih. Langsung aja sih kita tanya-tanya kepada pemain jaranan yang sudah senior, kepada Pak Munir sendiri ya Pak. Pak, kalau boleh tahu sudah berapa lama aktif dalam tarian di Sanggar? Kalau untuk aktif pentasnya, untuk saya sendiri sekarang intensitasnya sudah berkurang. Terlebih untuk manajemen dan menjadi pengurus di Sanggar ini, kami memang mengurangi intensitas. Yang seangkatan saya ini mengurangi intensitas untuk pentas. Jadi kami lebih memberi kesempatan kepada rekan-rekan kami itu yang lebih junior untuk lebih banyak mendapatkan pengalaman di pentas. Kalau saya sendiri berkecimpung di Sanggar itu sejak tahun 2009, jadi kurang lebih sudah 14 tahun. Sudah lama ya Pak? Ya, 14 tahun. Ingat gak sih Pak, kapan dan di mana pertama kali tampil di depan penonton, ditonton orang banyak? Untuk 2009 itu, saya dan rekan-rekan seangkatan saya pertama kali pentas itu ya hanya ala kadarnya gitu ya, di sudut kampung kecil di satu dusun di Desa Kalongan. Dimulai dari perkampungan dulu, kamu sendiri dulu gitu ya Pak, sampai di saat ini yang kemana-mana gitu ya? Iya, benar. Jadi awal mula bisa bergabung di Sanggar SBMW ini gimana sih Pak? Dulu saya dengan rekan-rekan seangkatan saya seusia saya gitu, di tahun 2009 itu kan kalau anak-anak desa biasanya kan berkoloni gitu, ngegeng gitu kan kemana-mana. Nah waktu itu karena kami merasa bahwa di desa ini perlu ada suatu kegiatan positif untuk kami anak-anak muda, maka kami berinisiatif yang suka bola ya main bola, yang voli ya kita arahkan untuk membuat klub voli gitu. Nah kebetulan kami ini punya minat di bidang seni, khususnya seni jaranan, sehingga pada akhirnya kami berinisiatif untuk membuat suatu paguyuban seni jaran kepang yang diberi nama Sri Budoyo Manunggal. Apa sih yang membuat Bapak tertarik dan untuk mendalami seni jaranan ini Pak? Yang pertama karena memang ketertarikan saya itu mungkin sudah terafirmasi sejak dini. Jadi sejak kecil itu saya suka nonton budaya-budaya, pementasan budaya Jawa seperti wayang kulit, ketoprak. Kalau dulu ayah saya sendiri itu seorang pengurus kesenian Kubro Siswa atau Rodat, itu juga saya masih ingat. Jadi untuk minat saya terhadap seni itu sudah ada sejak dini. Tadi namanya sepertinya nggak ada Wasesonya ya Pak awalnya ya? Iya. Awal Sanggarnya. Iya. Itu kenapa bisa ada nama Waseso? Terbentuknya kapan ya? Ya itu kronologisnya di tahun 2019 itu kita pandemi itu kan. Akhirnya kesenian di Sanggar kami itu kan mati suri selama hampir kurang lebih 1 tahun, tidak bisa melakukan pementasan, tidak ada kegiatan latihan dan lain sebagainya. Nah karena mati suri itu tadi, akhirnya anggota kami kan tercerai-berai, ada yang bekerja keluar kota, bahkan sampai ke luar negeri, ada yang menikah, kemudian ikut istrinya dan lain sebagainya. Sehingga ketika kami sudah diperbolehkan untuk melakukan pementasan, kemudian kami ingin kembali membangun Sanggar ini kan agak kesulitan karena anggota kami sudah tercerai-berai seperti itu. Akhirnya kami coba berinisiatif lagi
mengumpulkan teman-teman yang masih tersisa, kemudian kita juga sowan ke pemerintah desa, dalam hal ini Pak Kades kami, Pak Yarmuji AMD itu, kemudian kami diarahkan untuk berjalan ala kadarnya. Kemudian kami dibantu pendanaan melalui dana desa. Nah, waktu mengajukan pendanaan itu kan kami harus mengajukan proposal. Di dalam proposal itu disertakan yang namanya IDAKEP. IDAKEP itu kayak SK lah, gitu, kayak sertifikasi suatu sanggar seni. Nah, waktu itu IDAKEP kami kebetulan tidak bisa dipakai karena itu untuk kepengurusan lama itu orangnya sudah nggak ada. Almarhum pemimpin kami yang lama itu sudah wafat, sehingga kami membuat IDAKEP baru atau sertifikasi baru, sehingga ketika mengurus sertifikasi itu kemudian kami diberi arahan oleh kepala desa kami untuk membuat nama baru, membuat nama sanggar baru yang tadinya Sri Budaya Manunggal menjadi Sri Budaya Manunggal Waseso. Ada tidak sih Pak pengalaman enak atau tidak enaknya selama menjadi pemain jaranan? Kalau pengalaman enak banyak ya, karena kami itu kan akhirnya setelah berkecimpung di dunia seni ini saling mengenal, saling berinteraksi dengan banyak paguyuban lain di luar sana, sehingga kami punya suatu aliansi seniman muda di Kabupaten Semarang. Ya enaknya kita bisa berkawan, bisa menambah sahabat, teman, kenalan, relasi, kita bisa bekerja sama, kita kalau pementasan bisa istilahnya rayonan seperti itu. Jadi banyak hal sih sebenarnya yang di sisi enaknya itu. Nah, tidak enaknya itu ya waktu awal-awal membangun sanggar ini kan butuh perjuangan yang dalam tanda kutip berdarah-darah ya. Karena kami dulu alat belum punya, kemudian kayak kuda lumping ini juga minjem, semua minjem. Kami latihan juga sembunyi-sembunyi karena banyak penolakan dari anggota kami, itu orang tuanya banyak yang melarang sebetulnya. Tidak setuju ya Pak? Ya, tidak setuju karena dianggap menyimpang dan mungkin ada persepsi yang kurang tepat terhadap kami. Jadi banyak hal kalau berbicara tentang enak dan tidak enaknya. Salah satunya yaitu tadi. Wah, ternyata juga itu ada banyak pengalaman enak dan juga tidak enak ya Pak. Karena tadi ini sanggar dimulai dari nol, betul Iya, Pak ya? betul-betul dari nol. Dan juga mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu seni jaranan gitu ya kan. Boleh banget kita nanya-nanya lagi, sharing-sharing lagi dengan Pak Munir. Jadi pandangan orang terkait hobi yang sedang Bapak jalani sekarang gimana sih Pak? Mungkin dari orang tua atau orang terdekat. Kalau pandangan orang tua kami ya untuk saat ini mungkin ada rasa bangga ketika anak-anaknya itu bisa mengukir prestasi di bidang seni, khususnya seni jaranan ini. Kalau dulu di tahun 2009, pengalaman saya pribadi itu orang tua menolak, saudara itu menentang. Jadi saya ikut berkecimpung di sanggar itu secara sembunyi-sembunyi. Ketahuan itu saya dimarahin sama bapak saya, sama ibu saya. Pernah suatu kali pementasan, kita sudah pakai seragam, sudah di arena, sudah nari. Almarhum ibu saya itu datang bawa tongkat itu. Saya mau diajar, otomatis kan di situ ya bisa dibayangkan lah betapa malunya saya, betapa pedihnya perjuangan pada saat itu. Kalau untuk saat ini saya rasa semua lapisan masyarakat sudah bisa menerima dengan keberadaan kami di Desa Kalongan. Bahkan kami ini menjadi salah satu ikon di Dusun Glebung itu sebagai dusun yang mempunyai sanggar seni sedemikian besar. Keren banget ya teman-teman. Ternyata ada sisi manis dan pahitnya sendiri-sendiri dari sanggar SBMP ini. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini ya, tetap di Tratalk Tradisional Talk Show.
nang, buat sampah sing genah, ora sembarangan. Nggih, Pak. Jipuk sampahe. Nggih, Pak. Aja buat sampah sembarangan nang. Saiki mangsa udan. Buat sampah sembarangan ki marake banjir. Mengko nek wis banjir nyalahkene pemerintah. Oh, ngoten to, Pak. Nggih, pun ngapuntene. Kembali di Tratak teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Pasti masih pada kepo kan, Betul. gimana itu seni jaranan. Oh iya Pak, kalau boleh tahu apa aja sih yang harus dipelajari untuk menjadi pemain jaranan? Tentunya yang pertama, sebelum belajar kita harus memupuk minat terlebih dahulu, sehingga ada minat untuk belajar. Yang kedua, nanti di sanggar kami akan diajari teknik-teknik pola lantai untuk tarik kreasi jaranan itu sendiri. Dan kami biasanya melakukan latihan itu setiap hari Minggu. Nanti diajarkan di situ, kami punya pelatih-pelatih yang berpengalaman untuk mendidik rekan-rekannya kami yang masih junior, yang masih baru itu untuk bisa menguasai seni tari jaranan. Kemudian yang jelas kalau anak usia sekolah, kami juga harus disertai oleh surat izin orang tua. Jadi kami nanti akan berikan form pendaftaran sekaligus surat izin dari orang tua untuk nantinya ditandatangani oleh orang tua sebagai bentuk persetujuan bahwa putra-putrinya diperbolehkan untuk ikut ke sanggar kami. Gitu. Selain itu nanti juga di sanggar diajarkan berbagai macam tari kreasi yang mungkin di luar sana jarang ditemukan. Harus berarti sebelum ikut itu harus minta izin persetujuan Iya, orang tua harus dulu, izin gitu orang ya, tua. Pak. Sekarang kan jaranan ini sudah lebih dikenal banyak orang gitu ya Pak. Udah tidak seperti dulu lagi yang dianggapnya yang seperti itulah pokoknya. Nah, kan sekarang sudah banyak juga orang-orang yang mengundang untuk tampil di acara seperti ini, terus juga untuk tanggapan orang nganten mungkin ya Pak ya. Nah, Bapak sendiri yang sudah dari dulu suka seni jaranan gitu, untuk melihat fenomena sampai sekarang yang sudah seperti ini, bagaimana Pak rasanya? Ya, ada suatu kebanggaan tersendiri ketika bisa berjuang sampai titik ini, mempertahankan, melestarikan seni budaya yang ada. Itu ada rasa bangga sendiri. Tapi juga kami tidak berpuas diri sampai di sini aja. Kami terus berkembang, terus belajar, terus memupuk bakat rekan-rekan kami, adik-adik kami yang masih junior ini, agar kedepannya bisa lebih baik lagi, menciptakan suatu inovasi-inovasi baru di dalam tari kreasi itu sendiri. Wah, ternyata banyak banget ya hal yang harus dipelajari dan banyak banget pengalaman-pengalaman yang didapat. Nah, dari tadi kan kita udah denger nih proses-proses menjadi pemain jaranan. Gimana kalau kita sekarang lihat pementasan jaranannya nih? Gimana, Dev? Boleh dari Sanggar SBMW juga ya? Ya, gasin dah. Gasin dong, masa enggak sih? Ini Oke, dia. langsung aja ke penampilannya.
teman-teman penampilan dari paguyuban Sanggar SBMW. Nah ini nih, yang tadi personil udah ada di sini. Langsung aja kita tanya-tanya guys Pak. Yep, langsung Boleh aja. deh. Langsung. Pertama kita kenalan dulu gak sih? Boleh? Boleh ya, kenalan ya. Boleh disebutin nama sama umurnya? Boleh. Boleh dari Oke. sisi sini. Namanya siapa? Saya Alwi, umur 18 tahun. Masih muda ya. Iya. Kalau saya Mas Rizky, umur 19 tahun. Satunya? Wih, paling kecil ya. Kecil, paling muda di Paling antara yang muda. lain. Iya. Betul. Yang lain juga masih muda sih, yang maksudnya kayak gitu lah. Paling muda. Langsung aja gak sih kita tanya-tanya? Boleh, langsung sananya. Kalian sudah berapa lama sih latihan di Sanggar? Kalau lamanya itu dalam satu kreasi tarian itu kurang lebihnya 5 bulan. 5 bulan. Belum terlalu lama ya. Nggih. Jadi pertarian 15 bulan latihannya? Nggih. 5 bulan. 5 bulan, maaf ya. 5 Suka bulan. grogi deh dia kita Grogi, ini. suka belibet ngomong tuh, ya kan. Oke, jadi kalau mau tampil harus latihan dulu 5 bulan. Kurang lebihnya 5 bulan. Kalau kalian masuknya ke Sanggar, udah berapa lama? Kalau saya sendiri kurang lebihnya udah mau 4 tahunan. Sudah lama ya. Ya, itu. Kalau saya itu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Tahu. Masih 1 bulan? Iya. Oh, masih Anak baru. baru, Tapi, siswa baru. tapi penampilannya oke loh. Penampilannya Bagus, oke, udah bagus ya. Udah Iya. bisa ngimbangin kakak-kakaknya gitu ya. Di antara kalian siapa yang dulu masuk Sanggar? Saya rasa Mas Rizky karena sudah masuk terlalu lama. Sudah Lebih paling lama ya. Iya, gitu ya. iya. Paling lama. Betul sekali. Di antara kalian nih, yang paling cepat ngapalin gerakan siapa? Saya rasa itu semua penari itu sudah cepat semua. Udah cepet ya? Iya. Itu yang baru 1 bulan aja udah bagus ya narinya ya? Karena kami didik itu untuk Mbak, latihan itu. Latihan mental dan latihan nari. Harus latihan mental dulu ya supaya Iya. berani juga gitu tampil di depan publik itu nggak gampang ya. Terus mengatur mental gitu, harus pede gitu biar bagus ya. Terus juga harus ingat-ingat nih biar nggak lupa gitu kan. Iya. Setiap gerakan gitu. Gimana sih cara kalian pede pas tampil di depan umum itu? Kan itu melatih mental banget ya. Iya. Ya kita sudah melakukan persiapan sebelum tampil. Latihan itu yaitu kurang lebihnya 5 bulan dulu. Untuk mematangkan ya Iya, untuk gerakannya, mematangkan biar mental nggak dan- salah-salah juga. Ya itu Mbak. Apa sih yang buat kalian tertarik? Karena kan banyak ya anak muda zaman sekarang, zaman now gini ya, pada gak suka kesenian-kesenian seperti ini. Apa sih yang membuat kalian tertarik? Tertarik karena siapa lagi kalau bukan kita, karena di dusun kita itu sangat menjaga dan melestarikan budaya Jawa. Keren sekali. Berarti emang bawaan atau gimana? Suka Ya. kesenian gini loh? Ya. Atau diajak teman gitu? Awalnya sih juga diajak Diajak. sama Mas Rizky ini. Oh, ajak-ajakan apa gimana ini? Ya kan itu kayaknya kurang orang ya. Lama kelamaan hobi, saya ngajak-ngajak teman-teman biar melestarikan budaya Jawa. Tapi orang tua mendukung nggak sih sebenarnya? Awalnya sih nggak mendukung Mbak, Oh, enggak mendukung. Kenapa itu? Karena dikira Karena- orang tua kan itu hal yang mistis, ikut-ikut setan gitu. Padahal kan enggak kita itu, cuma ingin melestarikan budaya Jawa. Oh, betul sekali. Tapi kan sekarang masih menentang atau udah setuju nih? Kalau sekarang orang tua sudah setuju. Share dong suka dan duka selama menjadi pemain jaranan. Kalau suka itu sukanya banyak teman, bisa cari teman baru. Kalau duka pas habis tampil itu Mbak. Terus Kenapa tuh? capek-capek, itu pegel-pegel badannya. Kadang sampai luka-luka. Luka-luka juga ya? Karena tapi itu kalah sama semangatnya gitu Ya kan? jelas. Kalau rekan-rekan ini apalagi Kak Mas Billy ini, di Billy ini baru sebulan kan sudah bisa mengikuti semua kurikulum yang kami ajarkan.
Keren, Keren dong. loh. Terus kan kalau ada di penampilan kayak gini loh, harus ada ritual yang dilakuin dulu nggak sih, kan karena kan jaranan ini kayak mengandung hal yang mistis gitu ya Pak. Betul, ya. Di sini juga perlu kami luruskan, sebetulnya ritual khusus itu nggak ada. Misalkan kayak ada kita bakar dupa atau kemenyan atau ada bunga-bungaan, itu kita sebetulnya bukan ritual khusus ya, itu hanya upaya kita untuk nenungun, ikhtiar kita untuk berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar setiap pementasan yang kita bawakan itu semua pemain diberi kesehatan, keselamatan, semua agenda acara dilancarkan, hanya itu aja. Nggak ada sebetulnya ritual khusus itu nggak ada. Nggak ada ya Pak. Ada. Hanya cuma berdoa aja Iya. supaya diberi kelancaran dan juga sehat selalu gitu ya Pak. Iya. Nah jadi teman-teman di sini itu kan pada penasaran soal kesurupan atau dadi gitu ya Pak. Nah sebenarnya itu tuh kenapa sih? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dadi Bisa kesurupan? terjadi dadi itu gimana? Iya, untuk kesurupan sendiri itu sebenarnya hanya fenomena. Fenomena bersatunya energi seseorang itu dengan energi astral di sekitarnya. Jadi itu bukan fenomena yang aneh atau apa, itu enggak sebetulnya. Karena sebetulnya semua orang itu berpotensi untuk terjadi seperti itu. Berarti bisa siapa saja Pak? Iya, bisa siapa saja. Karena kesurupan sendiri juga banyak faktor sih yang bisa terjadi kesurupan itu kan ada karena dia kelelahan. Makanya teman-teman yang main kuda lumping itu kan setelah menari satu sesi itu hampir setengah jam kan lelah. Capek. Nah, itu salah satu faktor yang mempengaruhi. Yang kedua, faktor kosongnya pikiran juga bisa karena udah ngeblank, capek ngeblank. Kemudian satu lagi yang mungkin umum di dalam seni kuda lumping itu penghayatan dari seseorang itu terhadap suatu musik atau gending-gending tertentu. Itu juga bisa. Banyak ya Iya, faktor-faktornya. faktornya ya? banyak. Faktornya banyak. Di antaranya juga itu tadi, 3 hal itu. Mas-masnya sendiri pernah ada pengalaman dadi nggak? Kalau dadi itu pernah. Pernah. Kalau main dadi, Main dadi. serem ya. Ada yang jadi, ada yang langsung masuk, Mbak. Saya nggak dadi itu. Iya. Ada nggak sih yang pura-pura dadi gitu? Kalau pura-pura itu Supaya itu pokoknya ada nggak sih yang pura-pura dadi Ya ada gitu itu, Mbak. supaya Salah satu dari anggota tarian itu mesti ada. Ya, itu kenapa kan pura-pura dadi? sesi dadi itu sebenarnya kan entertain, hiburannya kan di situ kalau Iya. kuda lumpingnya. Kadang Menantang juga ya. ada oknum-oknum yang sekedar entertain dalam arti ya pura-pura, ya beneran itu juga ada. Oh ya, katanya pemain jaranan tuh punya isi atau cekelan, itu benar nggak sih Pak? Kalau isi itu, kalau pengertian kami isi itu ya ilmu itu sendiri, ilmu yang dipelajari bertahap dari awal, seperti Mas Billy dari awal belajar di sanggar sampai dengan seperti Mas Rizky ini yang sudah senior, itu kan banyak ilmu. Itu isi yang kami pahami seperti itu. Kalau cekelan atau ageman itu berarti suatu, mungkin kalau masyarakat umum mengiranya suatu ajian atau suatu benda tertentu seperti keris, ake, dan ini itu sebetulnya itu hanya filosofis saja. Misalkan satu contoh benda itu kan keris gitu ya, ya kan di dalam keris itu sendiri banyak filosofi hidup yang bisa kita petik, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya itu yang menjadi ageman kita atau cekelan kita itu nilai-nilai itu. Boleh beri pesan nggak Pak untuk para generasi muda untuk melestarikan dan mencintai kesenian budaya jaranan ini Pak? Oke, untuk rekan-rekan, saudara-saudaraku, adik-adikku generasi muda yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Semarang ya. Di sini saya hanya ingin mengajak untuk saudara-saudara, adik-adikku, rekan-rekanku, mari kita sebagai generasi penerus bangsa ini seyogyanya melestarikan warisan leluhur kita berupa adat, budaya, dan kesenian, sehingga apa yang menjadi identitas kita sebagai bangsa Indonesia atau sebagai orang Jawa itu tidak hilang atau luntur tergerus oleh globalisasi zaman yang berlaku hari ini. Jadi saya harap banyak di antara rekan-rekan
yang kiranya nanti sudi untuk meluangkan waktu belajar tentang adat, tentang budaya dan kesenian warisan leluhur yang kita miliki, karena bangsa kita itu sebetulnya bangsa yang besar, bangsa yang kaya akan segala potensi, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, seperti itu. Kalau dari mas-masnya, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih? Pesan dari saya, kalau teman-teman mau ikut langsung saja datang ke sanggar kami, daripada kalian itu bahasanya jadi pura cetok, ya kan mending Pura-pura. ya ikut saja. Tuh, malah lebih bermanfaat Ya, dan lebih juga banyak bermanfaat. teman tambahan gitu ya. Iya. Masih ada pesan-pesan? Kalau pesan saya itu karena kami masih muda, kita juga harus melestarikan budaya Jawa biar tidak ini hilang gitu. Hilang gitu saja. Kalau nggak kita siapa lagi gitu ya mas? Dari masnya? Nggak ada. Masih unyu-unyu, jadi belum bisa mikir visi ke depan. Tapi dalam kerangka besar kami sebetulnya Sanggar Seni Sri Budaya Manunggal itu membuat semua kegiatan, baik itu jaran kepang, ketopraan, kita juga main teater. Itu sebetulnya kita hanya ingin menyibukkan rekan-rekan ini ke hal-hal yang positif, daripada kumpul-kumpul, nyuwun sewu, mabuk-mabuk, pakai narkoba, pergaulan bebas. Itu kan ya sebagai generasi yang lebih tua kan saya juga prihatin kalau ada seperti itu. Nah, dengan adanya sanggar ini sedikit banyaknya bisa menekan kemungkinan rekan-rekan yang seusia Mas Rizky, Mas Alwi, Dik Billy ini untuk mengarah ke pergaulan yang kurang baik. Jadi kita sibukkan dengan hal positif. Setiap minggu kalau orang lain main kemana yang nggak jelas gitu, setiap minggu kita habis zuhur latihan, kemudian sore habis asar itu kita coba kasih nilai-nilai moral, pelajaran-pelajaran moral tentang adab, sopan santun, tentang budi pekerti, seperti itu, sehingga nanti harapan kami endingnya sanggar kami itu bisa melahirkan generasi-generasi penerus yang benar-benar punya kualitas SDM yang tinggi. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan kan sebenarnya kesenian jaranan ini bukan hanya dituju untuk hal-hal negatif ya. Semua itu sebenarnya tergantung niat kita juga melakukan kesenian jaranan ini. Bahkan sekarang kesenian jaranan seperti ini sudah menjadi mata pencaharian dan menjadi penghibur di berbagai acara-acara, festival, ya nggak Dev? Betul banget. Oke. Mungkin buat teman-teman yang mau bergabung di sanggar bisa kali ya? Gimana Pak caranya? Caranya gimana? Nanti langsung saja datang ke sanggar kami, beralamat di Dusun Glepung RT 6 RW 9 Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur. Nanti setiap hari Minggu siang jam 13 atau jam 1 siang itu kami sudah mulai latihan. Nah, nanti bisa menghubungi saya selaku penasihat dan humas di SBMB atau langsung ke ketua kami Mas Setio Utomo. Nanti bilang aja untuk register. Nanti akan kami berikan form pendaftaran, kemudian surat izin atau surat persetujuan orang tua. Nanti bisa langsung hari itu juga mengikuti giat latihan di sanggar kami. Gampang banget loh teman-teman buat melestarikan kebudayaan tuh sebenarnya gampang banget gitu. Gak ikut komunitas seperti ini, kita udah bisa kenal banyak orang, udah sekaligus melestarikan budaya, tradisi leluhur gitu. Nah, sebenarnya pada kepo gak sih apa aja yang udah dicapai oleh sanggar ini? Kan udah dari lama gitu ya Pak, dari 2009 gitu. Nah, apa saja sih Pak yang sudah dicapai? Yang terbaru kami ketika ada festival di Desa Kawengen, itu festival kuda lumping sekecamatan Ungaran Timur. Alhamdulillah kami mendapatkan trofi juara 1. Kemudian kami juga kemarin berbagai event dengan dinas kebudayaan, ada Festunra, kemudian ada pementasan ketoprak di Kelurahan Susuan, itu kami juga mengikuti. Jadi kalau soal pencapaian, kalau panjenengan semua nanti main ke sanggar bisa lihat berapa puluh piagam, berapa puluh trofi yang ada di sanggar kami. Itu banyak sekali pencapaian prestasi hingga hari ini. Keren banget ya. Keren banget. Kalau untuk kedepannya, apa yang menjadi target sanggar SBMB ini? Kalau kita berani menatap jauh ke depan, itu saya pengen Sanggar Seni Sri Budaya Manunggal Waseso itu menjadi pusat pelestarian budaya, khususnya tari kreasi jaranan itu sendiri di wilayah Kabupaten Semarang.
Maka dari itu kami selalu berkomunikasi, menggandeng paguyuban-paguyuban lain untuk kita coba yuk kita bikin aliansi seniman muda Kabupaten Semarang. Kita pengen membuat sesuatu yang betul-betul baru dan khas, menjadi khas tarian di Kabupaten Semarang. Karena Kabupaten Semarang ini sendiri untuk tari kreasi jaranannya belum ada yang betul-betul pakem khasnya itu seperti apa atau kostum khasnya seperti apa, belum ada. Gitu, ya. Jadi belum ada betul-betul. Kalau harapan kami ke depan itu pengen menggandeng semua sanggar seni yang ada di Kabupaten Semarang, khususnya seni jaranan, untuk kita bersama-sama bagaimana memikirkan jaranan di Kabupaten Semarang ini ke depannya agar lebih maju, agar lebih bisa dibanggakan oleh masyarakat warga Kabupaten Semarang. Keren banget ya teman-teman. Udah tahu tadi caranya, udah tahu daftarnya, udah tahu pencapaiannya sekeren itu gitu kan. Tunggu apa lagi deh, mendingan langsung join aja untuk melestarikan budaya kita. Udah lama banget ya kita nggak kerasa banget jadi penghujung acara kita pada episode pertama Teratak hari ini. Oke, saya Devita Puspita Dan saya Reva Evelina, selamat bertemu kembali di Teratak. Tradisional Talk Show.